Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Sunarto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam yang saya hormati serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas untuk mereview materi dari presentasi kelompok 8 yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya melalui via Zoom. Kemudian selanjutnya perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1A dengan NIM 253141029. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mengulas kembali mengenai materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 8 mengenai tokoh Muhammad Abduh sebagai tokoh pembaharu Islam yang mungkin atau saat ini pemikirannya masih sangat relevan sampai sekarang. Kita mulai dari biografi Muhammad Abduh sendiri. Muhammad Abduh ini lahir pada tahun 1849 di Mesir, tepatnya di desa kecil bernama Mahalat Nasr. Yang menarik, Muhammad Abduh sendiri dari keluarga yang kaya atau bangsawan. Namun ayahnya dikenal sebagai orang yang baik hati dan suka menolong. Bayangkan saja dia lahir di masa yang sangat sulit. Pada saat itu pun Mesir masih dijajah dan rakyatnya hidup dalam tekanan, terutama soal pajak yang memberatkan. Kemudian untuk perjalanan pendidikan Muhammad Abduh sendiri ini cukup unik. Awalnya dia belajar di Masjid Al-Ahmadi Tahanta, tapi sistemnya pengajarnya membuat Muhammad Abduh ini sendiri frustasi. Kemudian Muhammad Abduh ini sendiri memutuskan untuk putus sekolah dan pulang kampung, dan malah beliau dinikahkan oleh orang tuanya pada usia 16 tahun. Kemudian pamannya yang bernama Syekh Darwis ini meyakinkan kepada Muhammad Abduh untuk melanjutkan pendidikannya lagi. Kemudian Muhammad Abduh ini mengungkapkan bahwasanya pamannya memberikan nasihat mengenai agar Muhammad Abduh ini bebas dari penjara kebodohan. Kemudian Muhammad Abduh menempuh pendidikan atau kuliah di Al-Azhar dan bertemu gurunya yang sangat berpengaruh dalam hidupnya, yaitu Jamaluddin Afghani. Dari sinilah pemikiran-pemikiran progresif mulai terbentuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemikiran utama Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini sedikit spesial, adalah dengan cara pandangannya yang sangat rasional terhadap Islam. Beliau memiliki beberapa kunci atau beberapa cara yang sangat bagus dalam pemikirannya terhadap pembaruan Islam. Yang pertama itu dia menekankan penggunaan akal. Menurut Muhammad Abduh sendiri, Islam itu adalah agama yang sejalan dan logika dalam ilmu pengetahuan. Jadi tidak bertentangan antara iman dan rasionalitas. Ini penting banget karena saat ini banyak umat Islam yang hanya ikut-ikutan pendapat ulama lama tanpa paham maknanya. Namanya taklid buta. Yang kedua itu dia membuka jalan kembali melalui ijtihad. Jadi begini, Abduh membagi ajaran Islam jadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Kalau ibadah itu jelas dan detail, tidak bisa dirubah-rubah. Tetapi untuk muamalah ini urusannya urusan sosial kemasyarakatan. Jadi prinsipnya umumnya prinsipnya itu ada di Al-Quran, jadi bisa disesuaikan dengan zaman. Makanya ijtihad itu penting supaya Islam tetap relevan. Tetapi tentunya yang boleh berijtihad itu yang punya kapasitas ilmu, seperti itu. Yang ketiga itu ada soal pendidikan. Nah,
Muhammad Abduh ini sangat berpikir sangat kritis. Dia lihat ada masalah besar seperti sekolah-sekolah misionaris memaksa siswa belajar agama Kristen, sekolah pemerintah sama sekali tidak memberikan pengetahuan agama, sementara sekolah agama seperti Al-Azhar tidak pernah memberikan ilmu modern. Semuanya terjadi terpisah-pisah. Nah, kemudian Muhammad Abduh ini memberikan solusi. Abduh memberikan solusi yaitu dengan ada integrasi atau gabungan antara ilmu agama dengan ilmu modern. Tujuannya yaitu supaya generasi yang cerdas secara intelektual itu sekaligus kuat dalam spiritual. Jadi bukan hanya mengandalkan hafalan, tetapi juga berpikir kritis dan berakhlak mulia. Kemudian pemikiran Muhammad Abduh ini juga sangat relevan pada zaman sekarang. Seperti apa? Pertama, seperti dia mengkritik paham fatalistik. Jadi paham fatalistik ini yaitu pandangan yang membuat orang lebih pasrah terhadap apa yang sudah dia usahakan dan tidak berusaha kembali. Dan dia merasa semua itu sudah ditakdirkan. Kemudian Abduh ini berpendapat manusia itu memiliki kebebasan berkehendak dan tanggung jawab untuk memperbaiki hidupnya sendiri. Itu sangat penting buat melawan sikap apatis. Kedua, pemikirannya bisa dipakai untuk menjawab masalah-masalah kontemporer seperti radikalisme, krisis moral, dan ketimpangan sosial. Dengan pendekatan yang rasional dan dialogis, Islam bisa menjadi solusi, bukan hanya menjadi masalah seperti itu. Kemudian yang ketiga kemarin juga adanya paham yaitu yang sudah relevan di zaman sekarang, pengaruhnya sampai ke Indonesia juga. Ada beberapa tokoh yang meniru ajaran dari Muhammad Abduh sendiri seperti Harun Nasution, Nurcholish, banyak seperti tokoh-tokoh yang lain yang terinspirasi dari pemikiran Muhammad Abduh sebagai pembaharu Islam yang menggabungkan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu modern. Seperti Harun Nasution sendiri ini menggabungkan neo Mu'tazilah di Indonesia yang intinya juga menekankan peran akal dan memahami agama. Jadi tidak semuanya itu apapun yang sudah diusahakan bukan hanya sekedar takdir, tapi kita bisa merubahnya dengan cara berusaha dan tidak pasrah seperti itu. Nurcholish sendiri juga menekankan pentingnya pembaruan pemikiran Islam supaya sesuai dengan modernitas tapi tetap Indonesia seperti itu. Jadi singkatnya itu Muhammad Abduh ini bukan hanya tokoh sejarah, dia itu pemikir yang visinya melampaui zamannya. Dia bilang Islam itu adalah agama yang dinamis, yang bisa terus berkembang sesuai dengan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Yang penting adalah kita harus pakai akal, jangan taklid buta, dan terus beristihad. Di zaman sekarang, menjadi seorang muslim yang cerdas, kritis, tapi tetap berakhlak. Jangan menjadi orang yang fanatik tapi kosong ilmu, atau jadi orang pintar tapi nggak punya moral. Keduanya ini sangat seimbang. Dan yang terakhir, pemikiran Abduh ini mengingatkan kita bahwa Islam itu rahmat bagi seluruh alam, agama yang damai, toleran, dan terbuka pada kemajuan, bukan agama yang jumud, kaku, dan anti perubahan. Jadi sesuai dengan pemikiran Muhammad Abduh, bahwasannya ajaran-ajaran Islam dapat dikaitkan atau dapat digabungkan dengan ajaran-ajaran modern seperti ilmu sains dan lain sebagainya. Dan kemarin saya bertanya mengenai kritik dari Muhammad Abduh terkait dengan firqah Jabariyah sendiri. Dan kritiknya tersebut bahwasannya manusia itu berhak berusaha kembali, jangan hanya
menurut pada takdir. Jadi pemikiran Muhammad Abduh ini sendiri sangat berkaitan dengan firqah Mu'tazilah menurut saya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk review untuk mereview presentasi dari kelompok 8 yang sudah disampaikan kemarin. Apabila dalam ucapan saya banyak sekali kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.